Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka hari ini, namun pihak manajemen membatasi siapa saja yang dapat berekreasi ke sana. Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol Rika Lestari mengatakan hanya warga ber-KTP DKI Jakarta yang diperkenankan masuk ke kawasan Ancol. Tiket masuk dapat dimiliki warga ber-KTP DKI Jakarta melalui website www.ancol.com. Dan untuk validasi serta membatasi jumlah pengunjung, calon pengunjung diwajibkan untuk melakukan reservasi. Rika juga mengatakan semua objek wisata dalam Ancol kembali dibuka, kecuali Atlantis Water Adventure. Ya pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Taman Impian Jaya Ancol, langsung saja kita bergabung bersama reporter Felmi Laubela serta juru kamera Yusuf Fajar. Ya Felmi, bagaimana suasana di TMII saat ini, maksud kami di Ancol saat ini, apakah sudah ada pengunjung yang berwisata ke sana? Iya, Anggita, terkait dengan hal tersebut, pihak manajemen dari Taman Impian Jaya Ancol memang kembali hari ini membuka seluruh operasional dari Taman Impian Jaya Ancol, dan artinya bahwa masyarakat ini boleh kembali menikmati rekreasi mereka di Taman Impian Jaya Ancol. Namun tentunya ada sejumlah perbedaan jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19 dan untuk sesudah pandemi dari COVID-19 terkait dengan hal-hal apa saja ini menjadi salah satu standar protokol kesehatan yang diterapkan dari pihak manajemen Ancol. Nah, terkait dengan suasana saat ini memasuki hari pertama dibukanya Taman Impian Jaya Ancol, memang belum banyak masyarakat atau pengunjung yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol. Memang ada sejumlah protokol kesehatan yang diterapkan yang membuat kemudian masyarakat ini ada yang sudah berada di pintu gerbang begitu, namun memang persyaratan atau protokol standar kesehatan dari COVID-19 ini yang membuat mereka justru tertahan dan tidak bisa untuk sepenuhnya atau bisa menikmati tempat rekreasi di Taman Impian Jaya Ancol. Terkait dengan hal itu juga memang standar protokol kesehatan dari COVID-19 sendiri ini sudah diterapkan sejak pintu gerbang masuk dari Taman Impian Jaya Ancol, dan hanya satu pintu gerbang saja yang dibuka untuk pembukaan kembali di hari pertama dari Taman Impian Jaya Ancol. Masyarakat juga belum terlihat menikmati berbagai wahana yang ada di Taman Impian Jaya Ancol, termasuk di pantai di tempat atau lokasi saya berada saat ini. Memang belum banyak pengunjung yang datang, hanya terlihat memang mereka beberapa atau sejumlah keluarga, kemudian ada yang menikmati sekedar berolahraga menggunakan sepeda begitu yang berjalan atau menyusuri kawasan dari Taman Impian Jaya Ancol. Keramaian ini belum sama sekali terlihat atau kepadatan belum terlihat. Jika biasanya kita melihat Taman Impian Jaya Ancol penuh atau padat dengan pengunjung, namun hal itu berbeda dengan kali ini, terutama memasuki hari pertama dibukanya Taman Impian Jaya Ancol, belum terlihat sama sekali ada kepadatan pengunjung begitu. Ini juga dikarenakan memang persyaratan protokol kesehatan COVID-19 yang membuat mereka tertahan dan juga tidak bisa serta-merta dengan lancar masuk ke kawasan ini dikarenakan oleh sejumlah persyaratan atau standar protokol kesehatan yang diterapkan oleh Taman Impian Jaya Ancol. Namun meskipun begitu, masyarakat tentunya harus tetap diimbau mematuhi sejumlah persyaratan yang sudah diberikan oleh Taman Impian Jaya Ancol, termasuk dengan menggunakan pembayaran secara non-tunai. Jika pengunjung tidak melakukan pembayaran secara non-tunai, maka mereka yang sudah terlanjur datang pun tidak diizinkan untuk masuk, karena untuk persyaratan pembayaran ini hanya menggunakan cashless atau non-tunai dan tidak diizinkan atau diperbolehkan oleh petugas untuk melakukan pembayaran secara tunai begitu. Anggita. Ya, Felmi, lalu seperti apa protokol kesehatan yang ditentukan dan apakah ada larangan bagi pengunjung yang berusia tertentu? Lalu bagaimana kepatuhan dari masyarakat yang melakukan kunjungan ke Ancol? Ya, untuk persyaratan utama sendiri seperti pihak dari manajemen Ancol memberikan beberapa hal penting yang perlu diketahui. Di antaranya adalah memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung. Ini hanya sebanyak 50% dari kapasitas normal, serta tidak memperbolehkan anak di bawah 5 tahun atau balita, kemudian ibu hamil dan lansia yang usianya 50 tahun ke atas untuk melakukan rekreasi di Taman Impian Jaya Ancol. Dan memang hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah untuk area
area atau tempat rekreasi atau tempat wisata yang ada di DKI Jakarta khususnya. Dan juga kebijakan lainnya seperti kami katakan tadi terkait dengan pembayaran non-tunai atau cashless, ini dalam bertransaksi juga tidak ada penjualan tiket di loket sehingga pengunjung wajib untuk membeli tiket secara online yang sudah diperlakukan sejak tanggal 13 Juni 2020 kemarin, dibeli melalui www.ancol.com. Kemudian juga protokol kesehatan lainnya adalah tetap dijalankan seperti pemeriksaan suhu tubuh di pintu gerbang Ancol dan unit rekreasi, di mana batas suhu maksimal yang ditetapkan adalah 37,3 derajat Celcius dan melewati batas tersebut maka tidak dapat memasuki kawasan Ancol. Kemudian juga terkait dengan penggunaan masker, tentunya ini adalah hal yang wajib dipatuhi setiap pengunjung. Artinya penggunaan masker harus sesuai dengan standar protokol kesehatan yang menutup hidung dan mulut. Kemudian juga pengaturan jaga jarak fisik juga diperlakukan di semua area di kawasan Ancol, seperti dengan jaga jarak antara 1,5 hingga 2 meter. Kemudian juga manajemen ini memberlakukan penyesuaian kegiatan operasional dari Taman Impian Jaya Ancol. Nah, untuk unit rekreasi ini akan dilakukan pembukaan juga secara bertahap. Yang akan dibuka terlebih dahulu adalah kawasan pantai, kemudian juga pasar seni, dunia fantasi atau Dufan, kemudian Ocean Dream Samudra dan SeaWorld Ancol serta restoran yang berada dalam kawasan Ancol. Kemudian sementara untuk unit seperti unit rekreasi air seperti Atlantis Water Adventures ini akan dipersiapkan untuk dibuka pada tahap selanjutnya. Untuk jam kegiatan operasional sudah dipastikan hanya dibuka dari pukul 6 pagi hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Namun pintu gerbang akan ditutup sampai dengan jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk dunia fantasi ini dibuka mulai pukul 10 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Ocean Dream Samudra dan juga SeaWorld akan dibuka mulai pukul 9 hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan jam operasional ini berlaku dari mulai hari Senin sampai dengan Minggu dan juga berlaku untuk hari libur nasional. Selain protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen Taman Impian Jaya Ancol, pengunjung tetap diimbau untuk melakukan jaga jarak dengan pengunjung lainnya begitu, dan juga dengan petugas, dan mematuhi standar protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, kemudian membawa alat kesehatan mereka sendiri seperti hand sanitizer selama berada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dan untuk lebih lengkapnya kita simak pernyataan dari Rika Lestari selaku Humas atau penanggung jawab dari Taman Impian Jaya Ancol. Kalau untuk persiapan, kami tentunya mengacu kepada protokol kesehatan ya, COVID-19. Menggunakan masker itu merupakan hal yang wajib. Kemudian membawa hand sanitizer sendiri, dan kami juga menyediakan titik-titik untuk cuci tangan. Jadi pengunjung diharapkan untuk lebih sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, kami juga ada peraturan yang bertajuk Senang Selamat Bareng-Bareng atau SSBB. Nah, jadi SSBB ini adalah dimaksudkan agar pengunjung itu bisa berekreasi dengan senang dan juga bisa kembali juga dengan sehat. Tidak hanya pengunjung tetapi juga karyawan dan seluruh mitra yang ada di dalam Ancol. Nah, yang berbeda adalah kali ini semuanya diwajibkan untuk membeli tiket secara online. Ya, membeli tiket secara online, kemudian melakukan reservasi, dan nanti suhunya juga akan diukur. Suhu badannya diukur di gerbang kami, itu 37,3 derajat Celcius maksimal ya. Kalau misalnya melewati itu, kita minta pengunjungnya mereschedule kedatangannya. Ya, selain mengimbau para pengunjungnya untuk menjaga kebersihan diri seperti rajin mencuci tangan secara rutin, kemudian membawa hand sanitizer, tentunya sejumlah alat pribadi diimbau untuk dibawa, seperti alat untuk ibadah, begitu ini juga diimbau untuk dibawa sehingga ini dapat mengurangi penyebaran dari COVID-19. Serta dari pihak manajemen Taman Impian Jaya Ancol selaku penanggung jawab juga terus melakukan keamanan dan juga pembersihan terkait standar protokol COVID-19 dengan rutin melakukan penyemprotan disinfektan dan juga pembersihan, baik itu sebelum pembukaan jam operasional dan juga sesudah dari kegiatan jam operasional dari Taman Impian Jaya Ancol. Demikian, Anggita. Baik, Felmi Laubela, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Felmi Laubela serta juru kamera Yusuf Fajar melaporkan dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.